Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas terkait dengan materi TWK, yaitu integritas. Sebelum kita membahas materinya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama terkait dengan pengumuman kemarin yang sudah dilakukan lewat BKN, yaitu lewat konferensi persnya BKN. Kemarin kita sudah mendapatkan betul-betul jadwal resmi untuk seleksi CASN 2021, di mana ternyata terkait dengan pendaftaran seleksi akan dimulai 30 Juni. Kemudian sampai dengan 21 Juli 2021. Jadi mungkin hal yang paling penting yang harus diingat adalah jangan lupa kalian betul-betul mendaftar di antara 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Jadi ada sekitar 3 minggu. Kemudian jangan lupa ketika pendaftaran ini jangan asal-asalan, jangan sampai ada suatu hal, data ataupun apa yang diisi tapi salah, karena memang untuk pendaftaran ini sendiri ini merupakan salah satu daripada rangkaian seleksi, karena ini kan masuk ke dalam seleksi administrasi. Kemudian kalau misalkan orang tersebut betul-betul lolos daripada seleksi administrasi, nanti akan mendapatkan hasilnya di mana diumumkan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2021. Jadi tadi diingatkan kembali, hati-hati jangan sampai gerusak-gerusuk, rusuh, cepat-cepatan untuk mendaftar, tapi ada beberapa hal yang ketinggalan, ada beberapa data yang kurang tepat untuk diisi. Kemudian ada masa sanggah apabila rekan mendapatkan hasil yang tidak lolos daripada seleksi administrasi ingin menyanggah. Kemudian pada akhirnya di sini pelaksanaan SKD dimulai 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Tentu saja kemarin oleh BKN diceritakan untuk tahun ini hanya ada sekitar 3 sesi saja. Jadi berdoa saja, semoga saja rekan semua mendapatkan tanggal yang tepat, di mana ketika tanggal tersebut ada, rekan semua sudah betul-betul siap gitu dalam menghadapi dan mengerjakan soal-soal yang diberikan nantinya. Oke. Oke, kemudian ini akan dibahas kembali terkait dengan kisi-kisi SKD CPNS 2021. Pertama untuk TU, jadi sebetulnya yang ingin kami tekankan adalah untuk rekan semua yang betul-betul berjuang ASN ataupun CPNS tahun 2021, kalian harus betul-betul hafal daripada kisi-kisi SKD CPNS 2021. Kemarin di WA ada yang bilang gitu, saya sudah 4 kali, bahkan sampai dengan lebih dari 4 kali gagal, dan ternyata saya baru tahu kalau misalkan di CPNS itu ada kisi-kisinya gitu. Nah ternyata kan kalau misalkan seperti itu betul-betul jadi kurang efektif gitu belajarnya. Mereka itu hanya belajar tapi tidak berdasarkan kisi-kisi. Berarti kan kalau seperti itu bisa saja mempelajari sebetulnya materi-materi yang tidak akan keluar di tes CPNS itu sendiri. Dan sekarang kita akan bedah terlebih dahulu sambil menunggu yang lain juga. Jadi untuk TU itu sendiri, untuk sekarang itu tahun 2021 tidak ada perubahan. Pertama, untuk TU itu dibagi menjadi 3 klasifikasi besar. Yang pertama adalah untuk kemampuan verbal, yang kedua adalah untuk kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah untuk kemampuan figural. Di mana untuk kemampuan verbal, untuk kemampuan terkait dengan kata-kata ataupun verbal, ada yang berkaitan dengan analogi, di mana kita akan diberikan pasangan kata ataupun pasangan analog kata, dan kita harus mencari analogi yang lain yang memiliki kata kunci yang sama, itu merupakan soal analogi verbal. Kemudian silogisme nanti akan ada 2 premis ataupun 3 premis, dan kita dituntut untuk mencari kesimpulan daripada premis tersebut, di mana tentu saja rekan semua untuk menjawab soal-soal silogisme ini jangan pakai penalaran saja, tapi ini ada aturannya yang harus betul-betul diterapkan gitu aturannya dalam mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Kemudian untuk soal analitis ya contohnya seperti misalkan ada urutan kejadian ataupun tempat duduk ataupun jadwal belajar, pokoknya yang terkait dengan ada sebuah paragraf di mana kita harus bisa menganalisis kejadian yang sebenarnya daripada cerita yang dijelaskan dalam kata-kata dalam paragraf tersebut. Kemudian untuk kemampuan numerik ada 4 poin, diingatkan kembali. Yang pertama adalah berhitung. Untuk berhitung ini ya paling kemampuan-kemampuan yang dipakai adalah terkait dengan bagaimana mendahulukan kali, bagi, daripada tambah kurang dan hal-hal seperti itu. Kemudian sebetulnya untuk soal berhitung ini relatif mudah, tapi kita harus bisa mengerjakan dengan cepat. Jangan sampai mungkin nanti akan ada soal-soal yang sebetulnya memang soal itu kurang cantik dari segi angkanya, tapi kita lakukan pendekatan-pendekatan supaya kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Kemudian soal deret angka ini mungkin yang harus diketahui ada macam-macamnya ya. Jadi kalau misalkan rekan semua memahami daripada macam-macam deret angka,
pastinya akan memudahkan dalam menjawab soal-soal deret angka. Kemudian perbandingan kuantitatif, contohnya adalah misalkan ketika kita ingin membangun sebuah gedung yang asalnya dilakukan oleh 10 pekerja, apabila ditambah dengan 10 pekerja lagi, bagaimana, apakah lebih cepat berapa hari gitu ketika ada penambahan daripada jumlah pekerja tadi, ataupun lebih lambat berapa hari apabila ada pengurangan daripada jumlah pekerjanya. Itu termasuk terkait dengan perbandingan. Kemudian yang terkait dengan soal cerita, ya pada intinya nanti akan diberikan sebuah cerita, di mana dalam cerita tersebut kita harus betul-betul bisa memahami dan mengimplementasikan daripada cerita tersebut ke dalam sebuah makna-makna kuantitatif, dan kita bisa mengerjakannya secara matematis seperti itu, oke? Oke, sekarang terkait dengan figural, ini figural mudah ya. Figural itu dibagi 3, ada analogi, di mana analogi itu pada intinya adalah kita mencari gambar yang sama. Biasanya untuk gambar figural analogi ini, kita dibuat sebuah contoh gambar dan kita harus mencari gambar yang sama gitu. Jadi kita dikasih contoh, kemudian kita disuruh memilih daripada kelima gambar, apa sih yang mirip dengan gambar yang dicontohkan sesuai dengan pola yang diberikan. Itu terkait dengan analogi. Kalau misalkan terkait dengan figural ketidaksamaan, pada intinya nanti kita akan diberikan 5 gambar, dan di antara kelima gambar tadi ada satu gambar yang berbeda daripada kelima gambarnya. Maka tentu saja kita menjawab soal yang berbeda tersebut, gambar tersebut. Kalau misalkan yang serial adalah kita nanti akan diberikan sebuah gambar, kemudian biasanya kita harus meneruskan daripada gambar tersebut. Misalkan dirotasi sebanyak 30 derajat, ataupun yang lainnya. Itu terkait dengan serial. Pada intinya, figural serial ini sebetulnya hampir mirip dengan deret, tapi dalam bentuk perubahan gambarnya, apakah dirotasi seberapa derajat gitu. Dan harus selalu bertambah seperti itu. Oke. Oke, sekarang terkait dengan kisi-kisi TKP. Nah, untuk kisi-kisi TKP ini, ternyata memang untuk tahun ini ada 6 materi besar. Yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua adalah jejaring kerja, yang ketiga adalah sosial budaya, keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima adalah profesionalisme, dan yang keenam adalah anti radikalisme. Jadi, untuk materi TKP ini sebetulnya semua live kelasnya sudah kami berikan. Jadi, untuk rekan semua yang belum melihat daripada rekaman live kelasnya, semuanya sudah ada dalam fitur video materi, jadi silakan pelajari lebih lanjut. Dan terkait dengan materi anti radikalisme juga kami sudah menyediakan, bahkan kalau tidak salah ada sekitar 30 lebih soal untuk soal-soal anti radikalisme, latihan soalnya yang ada di aplikasi. Jadi pelajari saja. Jadi yang asalnya kita memprediksi bahwa soal anti radikalisme itu ada di TWK, ternyata perubahannya adalah adanya untuk soal radikalisme ini ada di TKP, oke? Dan untuk kisi-kisi TWK, di mana ternyata TWK untuk tahun ini hanya ada 4 materi saja, nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Dan hal yang berubah yang secara besar itu adalah yang asalnya ada soal bahasa Indonesia, untuk sekarang menjadi tidak ada soal bahasa Indonesia. Itu harus betul-betul dipahami ya. Jadi jangan sampai rekan semua belajar materi soal bahasa Indonesia, padahal sekarang sudah jelas-jelas materi bahasa Indonesia itu sudah tidak ada. Seperti itu. Kemudian mungkin tambahan lainnya dari segi jumlah soal, ingat ya untuk soalnya sekitar 45 soal. Untuk TKP 45 soal, dan untuk TWK 30 soal, dan untuk TU 35 soal. Jadi totalnya ada 110 soal. Harus dikerjakan dalam waktu 100 menit, berarti satu soal harus dikerjakan dalam 50 sampai 55 detik saja, oke? Oke. Tadi 10 menit saya sudah menerangkan terkait dengan informasi-informasi yang hot saat ini, yaitu hasil daripada live konferensi pers BKN pada saat kemarin 29 Juni 2021. Oke, sekarang kita akan belajar terkait dengan materi live class TWK Integritas. Kita langsung saja bahas tentang materi ini. Jadi, kita mulai terkait dengan memahami daripada definisi integritas itu sendiri. Menurut KBBI, materi daripada integritas itu sendiri adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Jadi kalau misalkan pengertian secara bahasanya, secara kata integritasnya itu sendiri, artinya adalah seperti ini. Di sini dijelaskan terkait dengan
keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Jadi pada intinya sebetulnya integritas itu adalah kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar dan berperilaku jujur gitu. Itu menurut KBBI. Sekarang kita bahas menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, di mana Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ini terkait dengan pengadaan CASN 2021 yang menjelaskan apa saja sih kisi-kisi ataupun materi yang akan muncul di tes SKD CPNS 2021. Di mana di sini dijelaskan terkait dengan salah satu materi kisi-kisi SKD CPNS 2021 adalah integritas, di mana ternyata tujuan daripada pemerintah mengadakan soal integritas ini supaya betul-betul bisa menjaring calon ASN yang mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi memang pada akhirnya di sini tujuan akhirnya supaya tercapai yaitu mencapai tujuan nasional. Dan ya pada intinya nanti mungkin rekan semua kalau misalkan semoga saja tahun ini betul-betul diterima menjadi ASN 2021, adanya pemahaman terkait dengan integritas ini supaya calon ASN-nya memiliki integritas ini supaya menerapkan fungsi-fungsi daripada di sini, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu satuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi jangan sampai ketika nanti diterima menjadi ASN, diberikan berbagai macam tanggung jawab, tapi kita tidak bisa melakukan hal tanggung jawab tersebut dengan berprofesional, dengan berintegritas tinggi, malah korupsi, malah melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Kemudian terkait dengan definisi daripada integritas sendiri, masih terkait dengan definisi, dijelaskan juga dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, di mana pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ini menjelaskan terkait dengan standar kompetensi jabatan ASN. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi ternyata seperti ini. Untuk ASN itu sendiri, pemerintah sudah betul-betul membuat sebuah standar kompetensi. Sebetulnya ASN itu yang ingin kita dapatkan itu orang-orang yang seperti apa. Dan ternyata kalau misalkan kalian baca lebih lanjut lagi dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, ada banyak terkait dengan standar kompetensi jabatan ASN yang sudah dijelaskan selengkapnya di dalam Permenpan RB ini. Kemudian salah satu daripada beberapa kompetensi dasar ASN itu ada integritas, di mana di sini dijelaskan definisinya adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi. Nanti akan banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan kita harus memiliki etika yang sangat tinggi dalam memecah kasus dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan muncul pada soal-soal, kemudian bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi ini terkait dengan materi integritas itu sendiri. Berdasarkan dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, oke? Oke, dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut. Ternyata daripada beberapa pengertian-pengertian tadi dikerucutkanlah definisi daripada integritas. Artinya adalah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip, bisa diartikan juga sebagai kebenaran dan kejujuran perbuatan yang dilakukan seseorang. Jadi ternyata terkait dengan integritas itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kita dihadapkan dalam sebuah potensi kecurangan ataupun potensi korupsi, potensi misalkan kita mengubah sebuah anggaran ataupun melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan, orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, pasti mereka akan bisa menolak daripada potensi-potensi kecurangan tadi karena dia sudah betul-betul memiliki prinsip-prinsip integritas. Dan tentu saja dari banyak sekali definisi tadi yang diceritakan, sebetulnya secara singkatnya bisa kita pikirkan hanya seperti ini. Jadi integritas itu adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan daripada seseorang. Jangan sampai misalkan nanti kita ditugaskan dalam satu hal untuk membeli sebuah buku, di mana buku tersebut harganya hanya sebesar Rp5.000, tapi kita
melaporkan hal tersebut kepada atasan kita dengan memberitahukan buku tersebut menjadi Rp10.000. Tentu saja hal seperti itu antara ucapan, antara tindakan, dan antara hati semuanya tidak selaras. Maka hal seperti itu merupakan menyimpang daripada integritas. Seperti itu. Jadi sebetulnya pada intinya integritas itu berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat sesuatu yang jujur gitu. Itu sebetulnya terkait dengan definisi integritas itu sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan dimensi utama integritas ada 3 poin. Yang pertama adalah dimensi kejujuran, yang kedua adalah dimensi konsistensi, dan yang ketiga adalah dimensi keberanian. Jadi orang yang berintegritas pastinya harus memiliki ketiga poin ini, di mana kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Maksud dari kejujuran adalah antara pikiran, perbuatan, dan perkataan harus selalu sesuai dengan aturan. Kemudian untuk konsistensi, kita harus selalu berperilaku konsisten dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak seperti tadi, sebetulnya ini hampir mirip dengan kejujuran. Antara yang dilaporkan kemudian yang dilakukan ataupun tindakan kita itu tidak selaras, tidak sama gitu. Kemudian yang ketiga adalah dimensi keberanian. Orang yang berintegritas pasti berani menyampaikan kebenaran dengan penuh percaya diri. Meskipun mungkin nanti akan pahit, meskipun nanti akan kurang sesuai lah dengan teman-teman kita ataupun yang lain. Meskipun hal tersebut memiliki potensi dengan seperti itu, maka kita, kalaupun misalkan memang hal tersebut adalah benar, kita harus berani menyampaikan kebenaran seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah terkait dengan ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas. Sebetulnya banyak sekali ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas. Dengan definisi-definisi tadi yang sudah kita pahami, maka kita sebetulnya bisa membuat sendiri ciri-ciri yang seperti apa orang-orang yang memiliki prinsip integritas. Di mana di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah apabila berjanji selalu menepati, kemudian tidak pelin-pelan dan dapat dipercaya, memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab, kemudian satu kata satu perbuatan, tidak seperti tadi yang dikatakan ataupun yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya, harus selalu jujur dan terbuka, menghargai waktu, dan menjaga prinsip keadilan. Ini merupakan hanya sedikit ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas. Jadi pada intinya dengan ada ciri-ciri ini mungkin bisa dipahami lebih lanjut terkait dengan pemahaman radikalisme itu, pemahaman terkait dengan integritas itu seperti apa. Oke, selanjutnya terkait dengan ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas, sebetulnya kita balikan lagi ternyata ada aturannya, yaitu UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Di mana dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini betul-betul dijelaskan oleh pemerintah, sebetulnya pemerintah itu ingin memiliki ASN itu yang seperti apa, kemudian ingin ASN itu mengikuti aturan apa saja. Nah, ini tentu saja terkait dengan integritas. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah nilai dasar ASN, yang kedua adalah kode etik ASN. Kemudian terkait dengan nilai dasar ASN, poin-poinnya ada 15, saya bacakan. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Jadi nanti akan banyak sekali terkait dengan soal-soal integritas ini kan akan banyak sekali terkait dengan penerapannya gitu ya. Jadi sekitar 30% teori ataupun misalkan hafalan, tapi sebetulnya banyak yang keluar itu untuk tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun 2019, terkait dengan soal-soal implementasi daripada integritas itu sendiri. Jadi dikorelasikan dengan kasus tersebut, dikorelasikan dengan nilai-nilai integritas. Masuknya ke dalam nilai integritas yang mana. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Jadi ingat, pada intinya nanti mungkin kami rekomendasikan rekan semua untuk selalu betul-betul membaca daripada ke-15 poin nilai dasar ini, karena memang pada akhirnya untuk menjawab soal-soal implementasi, senjata yang harus kita miliki adalah
pemahaman-pemahaman terkait dengan hal seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya terkait dengan 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama adalah selalu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, biasanya akan banyak sekali soal-soal terkait dengan poin ini. Jadi bagaimana sikap kita apabila kita diberikan sebuah inventaris, misalkan kita diberikan mobil, motor, dan lain-lain, bagaimana yang akan kita lakukan apabila misalkan terjadi sebuah kecelakaan, misalkan motor kita itu ada yang maling seperti itu. Jadi kita harus bisa merespon hal tersebut dengan tindakan kita yang tepat. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri. Nah, ini terkait dengan integritas korupsi ya. Jadi sini sudah dijelaskan bahwa kita betul-betul harus menjaga daripada tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk tidak mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, kemudian memegang teguh nilai dasar ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Oke, tadi kita memahami konsep dasar terkait dengan integritas itu sebetulnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian tadi juga dijelaskan orang-orang yang berintegritas itu adalah orang-orang yang seperti apa, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Permen Pan RB, dalam UU. Dan sekarang kita akan lanjut terkait dengan materi integritas ini. Tadi sama saya sudah dijelaskan bahwa terkait dengan soal-soal integritas ini, porsinya kebanyakan 30% akan keluar terkait dengan hafalan. Contohnya adalah seperti ini, misalkan tentang KPK, karena kan yang sangat berhubungan dengan integritas ini, dengan kejujuran adalah korupsi. Kemudian selain 30%-nya adalah hafalan yang seperti ini, dan sisanya adalah implementasi. Jadi sekarang kita akan mempelajari terkait dengan senjata kita untuk menjawab soal yang 30% sisanya. Kita pelajari terkait dengan tugas dan wewenang KPK. Jadi untuk tugasnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi harus selalu berkoordinasi dengan yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, ini yang betul-betul kita ketahui ya, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntunan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Tentu saja tindakan-tindakan pencegahan ini nanti juga pasti akan keluar bagaimana kita tindakan yang kita lakukan, misalkan ketika kita posisinya sebagai seorang pelajar untuk mencegah daripada adanya tindak pidana korupsi, kemudian melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, ini untuk tugasnya, dan untuk kewenangnya ada 5 poin, mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntunan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya kalau misalkan hal seperti ini pada nantinya nanti ingatkan, maksudnya adalah ya baca kembali lah, hafalkan terkait dengan tugas dan wewenang daripada KPK itu. Oke. Nanti pasti slide-nya akan kami kirimkan di dalam grup ataupun di status WA ya. Dan terkait dengan asas KPK ini ada 5. Jadi KPK itu yang pertama adalah terkait dengan kepastian hukum. Jadi selalu apa yang dilakukan di KPK betul-betul berdasarkan dengan dasar hukum yang jelas. Kemudian prinsip keterbukaan, pada intinya adalah selalu terbuka apa yang terjadi di KPK dan lain-lain. Seperti yang sekarang sedang ramai, itu termasuk asas daripada KPK. Kemudian akuntabilitas bisa dihitung, bisa beberkan terkait dengan apa saja sih terkait dengan KPK itu sendiri, kemudian selalu menekankan kepada kepentingan umum, kepentingan bersama, dan konsep proporsionalitas. Kemudian
Ini yang akan sering muncul biasanya pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan roadmap KPK, di mana dalam roadmap KPK ini ada 3 fase. Fase pertama adalah terkait dengan fase pertama roadmap KPK itu berlangsung pada tahun 2011 sampai 2015 dengan fokus yang pertama adalah penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum. Jadi ini seperti yang mulai lahir gitu. Jadi seperti ini, kemudian perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional, pembangunan fondasi sistem integritas nasional, penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat, paham integritas, kemudian persiapan fraud control. Ini baru fase 1, kemudian fase 2 itu melanjutkan daripada fase yang pertama, di mana berlangsung pada tahun 2015 sampai 2019. Fokusnya adalah perbaikan sektor strategis, penanganan kasus grand corruption, aksi sistem integritas nasional, kemudian implementasi daripada fraud control. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini masih melakukan pada fase 1 itu pembangunan fondasi sistem, tapi kalau misalkan untuk fase 2 ini sudah merupakan aksi dari sistem integritas nasional atau SIN. Kemudian fase 3 dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, sampai dengan nanti targetnya adalah 2023, di mana fokusnya adalah optimasi penanganan sektor strategis, optimalisasi sistem integritas nasional. Kalau misalkan yang ini baru aksi, tapi ini sudah ingin mengoptimalkan kembali daripada sistem yang sudah ada dan penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Oke, nah ini yang selalu keluar di soal-soal CPNS, apalagi terkait dengan soal integritas yang tadi 30%-nya. Jadi ini harus betul-betul dihafal. Sebetulnya mungkin yang kalian ketahui kebanyakan terkait dengan 9 nilai integritas, jadi ada 9 gitu ya. Tapi sebetulnya setelah dicek kembali di Twitternya KPK menambah 1, di mana 1 tambahannya itu adalah sabar. Di mana ke-9 poinnya itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Jadi ini betul-betul merupakan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh seorang yang betul-betul berintegritas, khususnya ada di KPK. Jadi dari ke-9 nilai integritas tadi sebetulnya diklasifikasi lagi, ada yang termasuk ke dalam nilai inti, kemudian yang termasuk ke dalam nilai sikap, dan nilai etos kerja. Sebetulnya untuk nilai inti ini yang berwarna hitamnya, jadi ada 3 poin. Untuk nilai inti itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Kenapa nilai inti? Karena memang integritas itu sendiri sebetulnya pada inti dasarnya adalah terkait dengan jujur, terkait dengan disiplin, kemudian terkait dengan tanggung jawab, itu sudah mewakili daripada integritas. Kemudian nilai sikap daripada perilaku yang kita lakukan sebagai sikap kita gitu. Di sini ada 3, yaitu adil, berani, dan peduli, dan terkait dengan etos kerja dalam hal kita bekerja gitu. Di sini ada 3 poin, harus selalu bekerja keras, harus bisa mandiri tanpa merepotkan orang lain, kemudian harus juga berlaku sederhana. Di mana di sini kita beberkan kembali terkait dengan jujur, kita harus berkata dan berbuat benar sesuai dengan yang didengar, yang dirasakan. Kemudian untuk disiplin, harus selalu konsisten, tertib, menepati janji, komitmen, dan taat aturan. Untuk tanggung jawab, menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan berdasarkan nilai moral ataupun aturan. Kemudian adil, sesuai, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Kemudian berani, di sini poinnya adalah punya karakter kuat, kemantapan hati, kemantapan diri untuk menjunjung tinggi kebenaran, tak takut untuk berkata benar, semangat juang tinggi. Untuk peduli, terkait dengan peduli, simpati, empati, punya kasih sayang, keberpihakan pada sesama manusia, kerja keras berupaya sungguh-sungguh hingga tercapai yang ditargetkan, sederhana bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas, selalu bersyukur, dan mandiri pada intinya adalah punya karakter yang kuat, inisiatif, tidak mengagungkan diri pada orang lain, seperti itu. Jadi ini terkait dengan 9 nilai integritas, akan banyak sekali muncul di soal-soal tes gitu ya. Untuk tes CPNS silakan kalian semua betul-betul pahami lebih lanjut lagi nanti.